Setelah Alexa menyelesaikan apa yang dia lakukan dan menutupinya dengan selimut, Kenzi akhirnya memeluknya dan menekannya di bawah tubuhnya. "Nyonya Alexa, kamu sangat berbudi luhur." Alexa tahu dia sengaja mencoba menggodanya, jadi dia dengan malu-malu menutupi pipinya. "Kamu harus tidur sebentar lagi, masih ada sedikit waktu sebelum kita harus pergi ke bandara." Setelah berbicara, Alexa membebaskan dirinya dari pelukan Kenzi dan bersembunyi di kamar mandi. Kenzi duduk sambil tertawa kecil. Jika dia bisa sebahagia ini setiap pagi, dia akan rela menukar nyawanya untuk itu. Jam 1 siang, pasangan itu akan naik pesawat mereka kembali ke Indonesia. Namun, tepat sebelum waktu boarding, Alexa menerima panggilan telepon yang tidak terduga. Akibatnya, ekspresinya berubah. "Ini Arsy, temui aku saat kamu kembali." Keluarga Geraldine. Setelah mendengar suara Arsy, Alexa merasa seperti sedang berbicara dengan seseorang dari kehidupan sebelumnya. Siapa sangka, dalam sekejap mata, 9 tahun sudah berlalu. Pada kenyataannya, Alexa sudah terbiasa tidak memiliki keluarga. Untuk tiba-tiba menerima panggilan telepon dari keluarga Geraldine, pikiran pertamanya adalah, pasti ada masalah. Menyadari Alexa terdiam beberapa saat tanpa menjawab, Arsy berbicara dengan nada yang lebih tegas, "Apakah kamu tidak mau? Kurasa kita tidak perlu bertemu satu sama lain," jawab Alexa langsung. Selama masa mudanya, dia selalu merasa telah mencuri sesuatu dari orang lain. Tapi itu karena, pada usia 17/18 tahun dia masih muda dan terburu nafsu. Namun, dia sekarang berusia 26 tahun dan tidak perlu lagi menyembunyikan pikirannya yang sebenarnya. Terhadap saudara kandung Geraldine, selain saling membenci, dia tidak merasakan apa-apa lagi untuk mereka. "Besok pagi jam 8 pagi, aku akan meminta sopirku untuk menjemputmu." Arsy tampaknya tidak peduli dengan apapun yang dikatakan Alexa. Jadi Alexa tidak mau repot untuk terus melawan. Pada akhirnya, dia menjawab, "Saya bisa menyetir sendiri." "Terserah kamu." Saat Alexa meletakkan teleponnya, Kenzi meletakkan lengannya di bahunya. "Apa yang terjadi?" "Arsy ingin bertemu denganku. Dia adalah cucu tertua keluarga Geraldine," Alexa menjelaskan. "Namun, aku hanya ingin menjalani hidupku bersamamu. Aku tidak ingin ada hubungannya dengan keluarga Geraldine." Kenzi mencium keningnya saat dia berbicara padanya dengan nada sedih. "Aku tahu. Setelah aku bertemu sebentar dengannya besok, aku akan langsung pulang. Aku tidak akan tinggal lama-lama." Alexa menunggu untuk melihat apakah Kenzi punya pendapat. "Oke. Keluarkan mobil terbaik kami untuk berkendara." Alexa mengerti maksud Kenzi. Dia tidak ingin dia dipandang rendah oleh Arsy. Namun, Alexa tidak merasa ada gunanya melakukan hal seperti itu. Diskriminasi Arsy yang mengakar terhadapnya ditelusuri sampai ke ibunya. Setelah menaiki pesawat mereka, Alexa tertidur dengan cepat karena aktivitas memanjakan dari malam sebelumnya. Sementara itu, Kenzi memeluknya sambil berpikir, tidak ada yang bisa menggertak Alexa. Bahkan jika mereka dari keluarga Geraldine. Keesokan paginya, Alexa menuju ke garasi mereka dan melihat Maybach edisi terbatas yang diparkir di sudut belakang. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk memilih mobil yang paling tidak menarik perhatian. Ini adalah pilihan yang lebih nyaman. Dia akan bertemu Arsy di salah satu klub swasta kelas atas di Indonesia. Jam 9 pagi, Alexa tiba di klub dan duduk di dalam stan yang disediakan untuk menunggu Arsy. Tampaknya, bahkan setelah bertahun-tahun, Arsy masih memiliki kebiasaan yang sama. Dia senang membuat orang lain menunggunya, jadi dia bisa menonjolkan status sosialnya. Tapi, Alexa tidak terlihat terganggu. Dia hanya tetap duduk dan dengan santai membolak-balik beberapa majalah. Anehnya,
Dari 3 majalah di depannya, dia muncul di sampul depan 2 majalah. Setengah jam kemudian, Arsy akhirnya muncul. Dihadapkan dengan Arsy yang sangat terampil, Alexa tampak seperti mawar yang lembut. Arsy mengenakan sweater turtleneck merah tua, diakhiri dengan mantel parit hitam. Rambutnya yang hitam pekat ditata menjadi ikal tebal yang mengalir di bagian belakang tubuhnya. Riasan di wajahnya cerah tetapi tidak vulgar dan kecantikannya membawa jejak keliaran yang agresif. Setelah dia melihat Alexa, dia segera mengeluarkan kontrak dari tas tangannya yang bertatahkan berlian. Ini adalah sertifikat transfer untuk saham agensi hiburan saya. Silakan lihat, jika kamu senang dengan itu, tanda tangani. Alexa tidak menanggapi. Sudut bibirnya membawa sedikit rasa ejekan. Beberapa saat yang lalu, saya turun minum teh dengan seorang klien. Saya melihat mobil tempatmu itu, meskipun saat ini kamu berkencan dengan orang besar di industri hiburan, sepertinya kau tidak terlalu mementingkan dia. Fakta bahwa kamu tidak memiliki gelar atau identitas khusus baginya cukup merugikan. Tanda tangani kontrak ini, itu akan memastikan kamu tidak berakhir dengan apa-apa di masa depan. Alexa melihat ke bawah, mengambil cangkir kopi di depannya dan menyesapnya dengan lembut. Apakah kamu memanggilku ke sini hari ini untuk ini? Beberapa hari yang lalu, kakek menyebut namamu di depanku. Apakah kamu takut aku akan kembali ke keluarga Geraldine? Alexa akhirnya mengerti motif Arsy. Suaranya semakin dingin. Jika kamu tidak menggangguku, aku akan benar-benar melupakan keberadaan keluarga Geraldine. Kamu dapat mengambil kembali agensi. Jika kamu tidak ingin aku kembali, aku hanya membutuhkanmu. Untuk mengikuti satu syarat, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Harapan saya yang sebenarnya adalah, agar kamu mundur dari industri modeling. Arsy berbicara dengan nada yang bahkan lebih dingin. Kamu menjadi semakin terkenal. Setiap kali seseorang menyebutmu, mereka pasti memikirkan latar belakang keluargamu. Meskipun kami tidak ingin mengakui hubunganmu dengan kami, media akan langsung mengikat kami bersama. Saya tidak ingin melihat nama anggota keluarga Geraldine muncul di majalah kotor manapun. Memiliki nama kami muncul di samping nama-nama orang murah membuatku jijik. Benarkah? Menurutku mereka sama sekali tidak murah. Setidaknya mereka bergantung pada kemampuan mereka sendiri untuk mencari nafkah. Alexa membantah dengan tenang. Arsy, kamu harus ingat, alasan aku tidak kembali ke rumah keluarga Geraldine adalah karena aku bermurah hati. Bukan karena aku berutang apapun padamu. Mulai sekarang, jangan bertingkah seolah kamu berhak menyuruhku melakukan apa. Aku punya kebebasan untuk melakukan apa yang ingin kulakukan. Arsy sedikit terkejut. Dia tidak pernah berharap Alexa menunjukkan emosinya dan membalasnya. Apakah saya kembali ke rumah keluarga Geraldine? Itu terserah saya. Saya memberimu syarat hanya untuk bersikap sopan. Jangan menganggapnya terlalu serius. Kamu sudah menikah selama 3 tahun, namun kamu masih belum memiliki anak. Itu pasti karena kamu terlalu sibuk dengan urusan orang lain. Kamu harus fokus pada dirimu sendiri dulu. Berbicara kepada saya tentang, saya akan pergi lain kali, jangan memanggil saya keluar karena hal-hal kecil seperti ini. Saya hanya datang hari ini karena kakek. Setelah berbicara, Alexa berdiri. Namun, saat ini, sosok tinggi tampan Kenzie muncul di depan kedua wanita itu. Apakah kamu sudah selesai? Alexa mengangguk. Nona Arsy sangat murah hati dan ingin memberiku agensi hiburan. Kenzie memeluk Alexa dan melirik sertifikat transfer sambil tertawa. Aku ingin tahu dari mana ide Nona Arsy tentang superioritasnya berasal. Kamu berasal dari keluarga Geraldine, sedangkan Alexa adalah anggota dari keluarga Leonard. Jadi, kamu harus berhenti menganggap dirimu tak terkalahkan. Jangan datang mencari Alexa lagi. Kalau tidak,
Jangan salahkan aku karena mengira keluarga Geraldine sedang mencoba menjilat keluarga Leonard. Aris tetap tenang. Tapi, jauh di lubuk hati, dia sangat marah. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Kenzie menatap Arsi dengan mengintimidasi. Setelah melihat tanggapannya, bibirnya melengkung ke atas dengan puas. Dia kemudian meraih tangan Alexa dan membawanya keluar dari klub. Ayo pergi. Alexa mengangguk. Dia merasa sangat hangat di dalam. Ini karena rasa aman yang diberikan suaminya kepadanya. Jadi, dia memanfaatkan momen itu untuk mengeluh, "Saya dipermalukan karena mobil yang saya kendarai di sini. Itu karena kamu bersikeras untuk tidak menonjolkan diri." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.